Oke teman-teman, hari ini kita akan coba kalibrasi lagi karena kemarin waktu kita kalibrasi ada pertanyaan dari para subscriber saya. Jadi video saya sebelumnya itu teman-teman banyak yang menanyakan tentang untuk cara kalibrasi atau untuk cara menaikkan pressure ketika nozzle ini mengalami kencing ya. Lanjut, kita tes untuk nozzle yang nomor selanjutnya. Kita akan cek kondisi dari nozzle ini. Kita lihat, teman-teman bisa perhatikan di bagian ujung nozzle. Kita lihat di ujung nozzle. Jadi ketika kita kasih tekanan, dia tidak menyemburkan, tidak ngeprit ya, tidak menyemprot dengan sempurna, bahkan terjadi tetesan. Ini pressure 180, tapi mengalami ngencing atau bocor. Bisa teman-teman perhatikan ya, di ujung nozzle ada selalu netes itu. Lanjut untuk nozzle selanjutnya, kita tes tekanannya. Bisa teman-teman perhatikan menyemprot tapi kurang sempurna ya guys. Jadi ini pressure-nya kurang lebih sekitar 175 gitu. Teman-teman perhatikan di arah jarum tidak mendekati angka 20. Nozzle terakhir kita cek dulu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di angka arah jarum itu tekanan kurang lebih sekitar 180. Sudah lumayan bagus, tapi sekalian kita nanti akan kita kalibrasi supaya hasilnya lebih maksimal. Yang bermasalah itu nomor 2, nomor 3 tadi sempat ngencing tapi sudah normal lagi, mungkin kotor, tapi akan kita kalibrasi semua. Kita akan bersihkan semua teman-teman. Oke, kita akan tes dulu. Kita akan lanjut bongkar dulu. Lanjut kita lakukan pembongkaran nozzle yang tadi kencing, yang nomor 2 teman-teman. Jadi yang tadi nozzle-nya ngencing atau nyemprot tidak maksimal gitu guys. Jadi untuk nozzle yang nomor 2 sudah kita lepas nih guys. Jadi kita lihat untuk kondisi dari mata nozzle-nya. Info dari pemilik, ini baru nozzle. Jaxel sih, Jaxel asli ini. Baru ngencing. Tuh orangnya tuh. Asli kan? Asli. Asli baru apa om? Baru kencing. Kita menggunakan amplas, kita bersihkan dulu untuk bagian dalam-dalamannya teman-teman. Jadi menjaga hal-hal kotor apa-apa gitu. Karat. Gosok-gosok ntar keluar jin. Untuk yang paling penting yaitu di dalam mata nozzle-nya ini kita semprot dulu menggunakan injektor cleaner atau yang berbentuk foam. Tujuannya jika ada kerak yang berada di dalam mata nozzle-nya ini itu biar bisa rontok ya teman-teman. Tangannya doang gede banget. Duh, kan orang saya ambil tangannya doang. Tangannya gede banget, guys.
Untuk menaikkan pressure tekanan, jika tekanannya rendah ini teman-teman, seperti ini kan sekitar tadi 170. Untuk ukuran standar penter itu kalau saya kasih pressure sekitar 185. Untuk menaikkan pressure di sini saya biasanya menggunakan, kita tambah ya, untuk ganjel ring yang berada di dalam ring ini kalau saya tambah menggunakan ini dari packing cylinder head. Jadi kita ambil untuk di bagian sengnya ini tebalnya kurang lebih sekitar setengah milian kurang lebih ya. Nanti kita potong, kita bikin seperti ini, nanti dalamnya kita bikin bolong, jadi kita tambah nanti berada di bawah ganjel yang ringnya ini gitu teman-teman. Itu kalau pengen menambah tekanan atau pressure, karena kemarin di YouTube yang postingan saya yang kemarin banyak teman-teman yang menanyakan gimana caranya menambah dari pressure apabila pressernya rendah gitu. Kalau yang 23 kan mudah, tinggal setel di bagian atas. Jadi untuk perbaikan nozzle yang sudah mulai mengencing, biasanya di sini nanti kita timer ya, kita sekir menggunakan bor tangan. Jadi yang puterannya lebih agak pelan. Sama satu lagi teman-teman, ada ini yang paling sangat penting, kopi jangan lupa buat nemenin kita nyekir. Karena nggak ada kopi kita pusing guys. Kamu bikin kopi tadi ya? Loh, mana kopinya? Oke, caranya Iya, kamu aku nanya. Ada nggak? Udah bikin belum? Belum di ini Nggak ngomong ya nggak apa-apa. itu Nanya doang. jadi kita kasih foam untuk di bagian dua sisi. Kita kasih speed yang jangan terlalu kencang. Jadi tujuannya itu untuk merontokkan kerak yang berada di ujung mata nozzle itu guys. Ini seperti kalau buat engine seperti kita nyekir untuk nyekir klep. Jadi tujuannya untuk membersihkan nozzle atau di ujungnya sini. Kipas itu. Kipas masanya di situ, tidak lu aja taruh. Ya bisa. ini kan kami Ya iya kayak jadi kayak itu kayak mobil kalau sama yang terbang itu gitu. Untuk pressure sebelum kita setel, kita pasang dulu nozzle-nya. Kita tes dulu. Apabila rendah, baru kita akan tambah ganjel. Tapi jika serasa sudah cukup, jadi untuk ganjel tidak perlu kita tambahkan teman-teman. Jadi untuk masalah ganjel nanti kita belakangan aja untuk penambahannya. ini udah. Kita pasang dulu untuk ring bagian dalam. Kita masukkan.
Saya kalau ini Pak. Lanjut yang kedua per. Kuat, berdua kuat. Setelah itu ada Iya pakai ini. ini seperti apa ya? Namanya saya nggak tahu nih. Ya ganjel lah ya. Pokoknya abaikan jika yang tidak masuk. Ambil yang masuk. Nah, untuk lubang di sini kita perhatikan lubang 3 yang satu. Ini lurusan dengan lubang yang di sini. Dan yang terakhir di bagian nozzle sama kita luruskan. Dan terakhir untuk di bagian murnya. Kunci mana kok? Lagi di Cilandak saya jarang kerja. Saya pegang handphone dulu. Ya Mas ya. Oke, kita langsung tes dulu teman-teman. Kita lihat ujung nozzle teman-teman. Tadi yang tadi ngencing nomor 3. Oke. Kita lihat dulu yang pertama di bagian spraynya. Alhamdulillah untuk spray sudah bagus pengabutannya. Kita lihat untuk di pressure. Bisa dilihat 180. 2 strip sebelum di angka 20. Itu pressure pembukaannya. Ya. Jadi untuk tekanan nozzle dari Panther 25 itu kita bisa menggunakan 180 atau 185 gitu. Jadi kalau 185 bisa kalau kita menggunakan ganjel itu sangat tipis. Jadi kalau teman-teman pengen nambah pressure itu cara lainnya per yang tadi, yang pendek tadi itu bisa teman-teman renggangkan sedikit sekali. Jadi biar per itu lebih memanjang, tujuannya untuk meningkatkan pressure atau tekanan dari nozzle-nya ya. Oke, ini yang tadi penting sudah bagus. Kita lanjut, kita buka untuk yang lain. Nomor 3 yang tadi pressure-nya rendah itu sekitar 170. Dan juga tadi sempat pertama kali saya tes itu ngencing, tapi setelah itu normal. Di sini kita naikkan untuk pressure-nya teman-teman setelah kita bersihkan ya. Kita lihat pressure-nya menjadi 190 pembukaannya. Jadi satu strip di bawah angka 20 itu 190 teman-teman. Kita lihat spraynya pengabutan. Mantap. Nggak ada tetesan sisa setelah pengkabutan ya, menandakan pengkabutan yang sempurna. Oke, itu tadi untuk yang ini karena pressure-nya itu selisihnya cuma sedikit dari 170. Di sini saya tidak menggunakan ganjel ring, tapi saya hanya per yang tadi saya buka menggunakan tang, jadi saya renggangin sedikit. Tujuannya biar si per tadi lebih panjang supaya dia bisa mendongkrak untuk tekanan atau pressure-nya. Gitu teman-teman. Karena hanya sedikit, sekitar 20 bar. Kalau kita ganjel dia bisa sampai meningkat jadi ke 200. Kalau penggunaan ganjel biasanya itu tekanan 150, 160 itu baru saya gunakan ganjel menggunakan yang tadi dari bahan packing head. Gitu guys. Itu sebenarnya rahasia dapur. Tapi ini saya buka umum. Jadi dapur umum ya. Jadi teman-teman kemarin pada nanya caranya gimana sih untuk naikkan pressure gitu. Ini ada per tengah. Kalau naikin pressure-nya hanya sedikit, sekitar 10 sampai 20 bar, itu saya tidak pernah melakukan pengganjalan untuk di bagian sini. Karena kalau kita ganjal itu pasti naik pressure-nya nanti di atas 200 teman-teman.
ketika kita tidak membutuhkan pressure naikkan banyak, pernya ini kita menggunakan tang potong, kita jepit di bagian tengah sedikit saja. Jadi kita bikin per ini agak lebih renggang sedikit. Tujuannya per ini kan nanti akan jadi lebih panjang, pasti dia otomatis pressure akan jadi ikut naik teman-teman, sedikit saja ya. Jadi ketika nanti misalnya kelewat banyak, Nah itu sebenarnya tuh pas ditiupnya itu ada baca-bacaannya nih. dari solar itu teman-teman, saya lihat renggangnya. Ketika teman-teman kelewat, nanti pressure-nya akan naik lebih tinggi. Dan apabila nanti ketinggian, ketika menaikkan ini, caranya ditaruh di besi gini. Nanti atasnya teman-teman pukul nih menggunakan palu kalau ketinggian ya gitu. Tapi kalau memang masa kurang, tinggal dijepit aja sedikit lagi. Pakai feeling ya teman-teman ya, pakai feeling beling gitu. Oke, nah ini yang kelihatan agak renggang, bisa di zoom nggak ini? Kelihatan lebih renggang sedikit. Kayaknya ketinggian ini kayaknya nih, dua ini. Nah ini contoh apabila ketinggian nih teman-teman, kita ketok begini gitu. Jadi nanti dia pernya akan kembali turun sesuai standar lagi gitu. Itu contoh ketika memang kelewat untuk menaikkan pressure ya teman-teman ya. Lanjut, kita pasang kembali. Untuk proses kalibrasi sudah selesai semua teman-teman. Kita cek semua, kita press di pressernya. Kita lihat untuk pressernya ya, di 185 sampai 190. Kita lihat pengkabutannya. Dan nggak ada sisa tetesan setelah pengkabutan teman-teman. Ini nomor 4. Kita tes nomor 3. 190. Kita lihat pengkabutannya sama, tidak ada sisa tetesan setelah terjadinya pengkabutan. Lanjut nomor 2. Seratus 185. Seratus 90. Oke, hasil lumayan bagus. Kita pasang dulu, kita lihat hasilnya nanti.